Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Mohon maaf tadi videonya terputus ya sampai setengah. Tapi saya akan lanjutkan lagi ya untuk pertanyaan yang tadi Putri umur 15 tahun yang punya bobot lebih kurang 102 kilo dengan tinggi badan 163 ya. Umurnya 15 tahun. Nah, gerakan kombinasi yang bagus dan program apa yang dijalankan. Nah, kalau untuk program yang dijalankan itu teman-teman kan dia kan latihannya 5 kali sepekan ya, berarti 5 kali seminggu ya, itu udah cocok ya, ataupun dia boleh tambah ya 6 kali seminggu. Nah, kalau untuk gerakan apa yang bagus itu boleh dibuat minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempat dada, ataupun mau dibuat kombinasi yang lain juga bisa ya, nggak masalah. Nah, saya rasa juga bagus karena apa? Kalau dia udah bisa 4 gaya itu lebih bagus dia pelajari 4 gaya ya, berenang juga 4 gaya, karena supaya otot yang satu mendukung ke otot yang lain, ataupun gerakan yang satu mendukung ke gerakan yang lain. Nah, kalau untuk program, apakah ada saran coach ya di sini ya? Kalau untuk program yang seperti tadi saya bilang, kalau untuk anak-anak yang udah umur 15 tahun, kalau berat badannya 102 kilo, itu lebih ditekankan ke set aerobik saja ya. Nah, boleh masukin race pace speed boleh, tapi mungkin lebih ditekankan di set aerobik, tapi nggak usah langsung naik buru-buru ya, karena anak-anak ini kan perlu 3 minggu waktu untuk penyesuaian ke program, untuk penyesuaian kembali ke kolam ya, karena menurut informasi ini sudah pandemi itu sudah 2 tahun off dari latihan ya. Nah, baru mau mulai, jadi build up secara pelan-pelan. Jadi contoh program pertama kita kasih adalah 10 kali 100 set aerobiknya, 10 kali 100 bebas. Lalu minggu depan kita boleh naikin jadi katakan 12 kali 100. Minggu depannya lagi boleh 15 kali 100. Nah, dan berikutnya boleh ditambahkan, contoh kita coba mulai dari 5 kali 200 ya. Jadi distance-nya ditambah ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya teman-teman dari dari pertanyaan yang tadi. Nah, lalu saya akan jawab pertanyaan berikut ya. Ini berarti pertanyaan yang kedua dari video ini ya. Nah, di video kaki dan tangan harus sinkron pada saat berenang gaya kupu ya. Nah, kenapa kaki dan tangan kupu harus sinkron? Nah, saya udah pemanasan, tapi kalau belajar kupu-kupu kaki sering kram, ada solusinya Mas? Nah, kalau solusinya kram itu bukan disebabkan oleh gerakan yang dikerjakan ya. Seperti ini kan gaya kupu-kupu yang dikerjakan ya. Nah, kram kaki itu bukan disebabkan semata-mata dari gerakan kaki itu sendiri, tapi teman-teman mungkin sudah dehidrasi duluan ataupun kekurangan cairan tubuh. Jadi itu harus minum yang banyak. Solusinya satu itu. Kedua, stretching ataupun pemanasan dulu sebelum ngerjakan gerakan belajar kaki kupu gitu, ataupun belajar kupu-kupu. Nah, supaya apa? Saya paham, mungkin saya udah ngerjakan pemanasan tapi belum cukup gitu loh. Akhirnya apa? Menyebabkan otot itu menjadi kram gitu loh ya. Apalagi dehidrasi, kekurangan minum air. Itu lebih krusial lagi, akan menyebabkan lebih banyak kram lagi gitu ya. Jadi kram itu boleh solusinya satu adalah minum air yang cukup ataupun jangan dehidrasi. Lalu kedua itu adalah stretching ataupun pemanasan. Boleh juga pemanasan biasa, bukan hanya stretching aja ya, tapi kan pemanasan banyak, ada yang gerakan, boleh digerakkan kaki dulu, boleh digerakkan tangan dulu ya. Nah, pemanasan harus cukup ya. Nah, lalu habis itu di pertanyaan yang ketiga nih ya, ada di video, tidak pede jump start takut tenggelam.
Nah, coach, bagaimana cara melatih gaya kupu-kupu, terutama cara menggerakkan tubuh meliuk-liuk di air? Terima kasih. Nah, ini gerakan namanya adalah chest belly ya. Ini yang sudah pernah saya jelaskan berkali-kali ya. Saya akan coba jelaskan lagi ya. Nah, saya akan secara praktek saya akan jelaskan ya di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, chest belly namanya, dada dan perut. Jadi kita tekan turun dada, otomatis yang naik adalah pinggang ya, dan kita tekan perutnya turun ke bawah. Jadi dada, perut, dada, perut, dada, perut, dada, perut. Jadi tekan dada turun ke bawah, perutnya juga tekan ke bawah. Dada, perut, dada, perut, dada, perut. Itu namanya drill chest belly ya. Nah, satu lagi kalau dilihat dari samping, ini adalah tekan dada dan perut, tekan dada dan perut, tekan dada dan perut ya. Nah, itu adalah gerakan dasar untuk belajar gaya kupu-kupu, juga chest belly itu. Jadi kalau anak-anak yang baru mau mulai belajar berenang itu umumnya diajarin yang namanya chest belly ya. Nah, bagaimana cara melatih gaya kupu, terutama cara menggerakkan tubuh meliuk-liuk di air. Sebenarnya kelihatannya seperti meliuk-liuk ya, tapi adalah tekanan dari dada dan perut, dada dan perut, dada dan perut ya. Jadi sehingga kelihatannya seperti gelombang ya. Nah, itu namanya undulation juga ya. Jadi gerakan seperti meliuk-liuk ya, seperti gelombang. Nah, yang dikerjakan adalah chest belly, jadi dada dan perut. Tekan dada dan tekan perut, tekan dada dan tekan perut. Ketika tekan dada jangan lupa pinggangnya dinaikin ya. Paling gampang adalah ketika kita lihat pantatnya yang naik ke atas ya. Jadi mohon maaf kalau bahasanya sedikit agak apa namanya agak terbuka ya. Nah, yaitu pantatnya yang naik ke atas ya. Pantat naik ke atas, dada turun ke bawah, lalu tekan perutnya ya. Jadi kelihatannya bisa seperti lumba-lumba, dolphin ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Tadi juga ada gerakannya. Lalu habis itu berikutnya adalah pertanyaan yang keempat ini ya. Kenapa harus ikut tinggi ketika berenang gaya bebas? Drill gaya bebas lengkap di sini ya. Nah, pertanyaannya, single arm susah, nelen air coach, belum seimbang badan. Nah, kalau untuk single arm itu kalau minum air berarti kan ketika kita ambil nafas itu kita ambil minum air ya. Nah, ingat teman-teman, ketika kita kepala turun ke bawah itu kita harus buang nafasnya ya. Jangan tunggu ketika kita angkat kepala kita naik ke atas, itu mau nggak mau wajib langsung buka mulut dan ambil nafas ya. Itu udah sering saya jelaskan di video-video yang jawab pertanyaan sebelumnya ya. Nah, kepala itu boleh diangkat ke atas, tapi nggak usah terlalu tinggi juga. Buat apa ya? Nah, cukup kepalanya di atas permukaan air, ambil nafas, lalu turun lagi. Nah, kalau ketelan air berarti kan kepala itu masih, mulut itu masih di dalam air. Nah, makanya harus hati-hati ketika mulut masih di dalam air, jangan dibuka dulu. Tapi kalau udah di luar air, otomatis sudah harus langsung dibuka ya. Jadi di dalam air seperti ini ya, jangan dibuka dulu. Tapi kalau udah di luar air, lalu udah boleh dibuka ya, seperti ini ya. Jadi otomatis ketika kita di luar air, kita nggak ketelan air. Tapi kalau kita masuk ke dalam air ya otomatis kita ketelan air ya. Nah, itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Untuk mengenai single arm lengkapnya itu bisa ditonton di video drillnya itu kembali ya. Jadi saya sambil jelaskan deh sedikit ya ke teman-teman. Nah, saya jelaskan sedikit ke teman-teman. Oke. Jadi gini, kalau single arm itu kan hanya satu tangan ya.
satu tangan ya. Nah, gerakan satu tangan ini ketika ngambil nafas kemungkinan ketelan air ya. Jadi posisi air di sini muka harus di atas air, jangan di bawah air. Kalau di bawah air otomatis ketelan. Dan ketika kita turunin kepala, kita harus buang nafasnya. Buang dari hidung, ambil dari mulut. Buang lagi dari hidung, ambil dari mulut. Ya. Oke. Oke. Kalau itu mungkin terjawabkan ya di yang nelan air ya. Lalu habis itu, nah ini ada di video ini ada saran nih ya. Apa pengertian renang total immersion ya di sini? Terima kasih coach, jawabannya sangat bermanfaat. Sepakat soal long term athlete development atau LTAD, dan semoga ini juga bisa dipahami oleh orang tua dan pelatih-pelatih di daerah agar tidak terburu-buru dalam pengembangan atlet. Semoga ilmunya berkah dan sehat selalu coach. Nah, terima kasih ya teman-teman yang telah memberikan saran juga ya. Nah, saya juga mungkin sambil menyampaikan ya di sini kepada pelatih-pelatih ataupun kepada orang tua juga boleh tolong memberikan saran ataupun berikan kritik yang bisa yang benar ya di kolom komentar. Silakan teman-teman, mungkin bisa membantu teman-teman yang lain juga ataupun bisa membantu memberikan saran kepada saya juga ataupun kepada pelatih-pelatih lain ataupun yang nonton video ini gitu loh, bisa bisa teredukasi juga ya. Terima kasih teman-teman pelatih ya. Oke, lalu habis itu ini ada di pengertian renang total immersion di video itu ya. Nah, baru bikin konten lagi coach, udah lama ditunggu nih konten menariknya. Nah, saya akan coba buat konten renangnya ya, tapi kebetulan terakhir ini memang agak sibuk ya dengan kerjaan-kerjaan ya. Lalu habis itu saya akan coba upload setiap tayang ya, bukan upload ya, mungkin tayang setiap hari Sabtu ya jam 4 sore ya. Jadi teman-teman boleh cek kalau ada kalau setiap minggu saya coba rutin untuk upload setiap hari Sabtu jam 4 sore ya. Nah, teman-teman juga boleh berikan saran dan kritik kalau misalnya ditayangnya lebih enak hari apa, jam berapa ya. Nah, saya tunggu ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang keempat, kelima apa keenam ya, udah ya. Nah, kenapa kaki dan tangan gaya kupu harus sinkron? Nah, coach, dari kemarin saya nyari cara sinkron nggak bisa-bisa. Nah ini yang mungkin saya harus jelaskan ya ke teman-teman, cara sinkronnya ya di gaya kupu seperti apa ya. Saya akan langsung praktekkan dulu, nanti saya akan menjelaskan mengenai teorinya ya. Secara praktek dulu ya teman-teman. Saya geser dulu sedikit. Nah, kalau di gaya kupu, sinkron antara tangan dengan kaki ini kan tarik nih, catch ya, catch, dan drive-nya ini dari tendangan kaki gini ya. Jadi saya akan jelaskan. Jadi ketika catch, kepala masih belum naik, catch ya, baru habis itu ketika mau sinkronnya ini drive dari tengah ke belakang dan lalu kakinya tendang ya. Jadi sinkronnya antara sini nih, ini nih sinkron nih ya. Jadi catch dan drive ke belakang, ini yang harus sinkron, ini nih ya. Jadi catch dan drive ya. Jadi sinkron itu bukan hanya langsung sinkron dari depan langsung tendang ke belakang, tapi ada jedanya, catch dan drive ya.
ketika drive inilah harus tendang ya. Oke, jadi itu terjawabkan ya teman-teman ya, supaya tidak bingung. Sinkron itu yang harus dari mana, yaitu dari ketika kita drive ke belakang itu udah harus tendang gitu loh. Jadi bukan ketika kita buka pertamanya ya. Ketika kita buka pertamanya itu masih gerakan tuh dari bawah mau naik ke atas. Ketika kita udah sampai setengah baru kita tekan ke depannya ya. Dan dorongnya itu pun jangan salah, jangan dorong ke atas, tapi gaya kuku itu kita perlu doyong ke depan ya, perlu dorong ke depan ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya dari video yang pertama tadi, sorry terputus ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya semua. Tadi ada 2 video ya, berarti ini nanti hari Sabtu, saya antara hari Sabtu atau hari Rabu akan tayang dulu yang part 1, lalu habis itu di hari Sabtu akan tayang yang part kedua ya. Nah, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya.